Halo teman-teman semua, Jisuse, calon-calon Jisuse yang mau berangkat ke Jepang. Apa kabar kalian di Indonesia? Gimana keadaannya? Kabarnya sih bulan 10 ini udah dibuka lagi ya untuk mendatangkan orang asing yang ke Jepang itu udah bisa masuk lagi. Cuman masih dalam ini pembatasan-pembatasan. Oke, di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang biaya hidup magang di Jepang. Kebetulan kan biasanya ada juga nih teman-teman yang nanya, berapa sih biaya hidup selama kita magang di Jepang itu per bulannya? Jadi begini teman-teman, biaya hidup di Jepang itu sebenarnya relatif berbeda-beda ya, beda lokasi, beda tempat itu beda-beda banget ya. Misalnya seperti kayak yang di kota dengan yang di desa itu sangat jauh berbeda. Yang di kota itu biaya hidupnya cenderung lebih besar, lebih tinggi kalau dibandingkan dengan yang di desa. Kebetulan kalau kayak saya ini kan kita ya namanya program pertanian ya. Jadi kita diletakkannya di desa-desa gitu ya, membangun desa ya. Kita ini jadi salah satu orang-orang yang membangun desanya Jepang gitu. Jadi biaya hidup di pertanian Jepang itu ya, kalau kalian magang di pertanian Jepang seperti saya, karena kita tinggal di desa itu cenderung lebih rendah. Dan kalau saya pribadi 1 bulan itu untuk biaya hidup lebih kurang sekitar 2,5 mang sampai 3 mang ya. 3 mang itu udah termasuk banyak bagi saya karena saya jarang keluar. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang sukanya hobi jalan-jalan itu sering keluar, nah itu teman-teman harus menyisihkan lebih banyak, sedikit lebih banyak ya untuk biaya hidupnya karena memang kalau kita traveling jalan-jalan itu memakan biaya yang cukup apa ya nggak sedikit lah ya kayak gitu. Nah, dari 2,5 mang atau 3 mang itu 2,5 mang atau 3 mang itu sekitar 25.000 yen sampai 30.000 yen gitu ya teman-teman. Itu setara dengan berapa juta sih ya kalau dikurskan ya. Coba kita itu ya kurskan ya. Yang 2,5 mang aja 2,5 mang. Salah. 25.000 yen dikali 138 itu lebih kurang sekitar 3.400.000. Nah itu udah cukup untuk kita hidup, biaya hidup kita selama 1 bulan, yaitu untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan mandi, kemudian kebutuhan mandi mah cuma odol, sabun ya kan, sampo. Untuk kebutuhan apa lagi ya, iuran-iuran gitu kan misalnya dengan teman-teman. Terus kalau saya segitu tuh udah dengan jalan-jalan juga sih kadang-kadang kan saya menyisihkan juga dari itu untuk berpergian ya. Terutama ini yang paling sering kita gunakan dari dana itu adalah untuk belanja kebutuhan dapur. Kebetulan saya di sini itu nggak terlalu jauh dari warung Indonesia dan warung Thailand ya yang menjual aneka rempah-rempah, terus bahan-bahan khas Asia sana, Asianya kita. Ini Asia Timur kan ya, Asia Tenggara, khas Asia Tenggara ya. Kayak ada serai, Laos, apa namanya? Serai, sahang, ketumbar, kemiri dan lain sebagainya itu ada. Jadi untuk kebutuhan itu ya saya lebih sering ke arah sana karena supaya selera makan kita lebih enak ya. Karena nggak jauh beda kayak di Indonesia kan, gitu kita bisa masak ala-ala Indonesia gitu dengan bumbu-bumbu yang ada gitu kan, rempah-rempah yang ada dijual di sini. Kalau untuk kebutuhan makan ya lebih kurang sekitar 1,7 mang itu udah cukup lah 1 bulan. Kalau kayak saya belanjanya itu biasanya dalam 1 bulan itu 2 kali ya. Berapa minggu setelah gajian gitu kan, kemudian berapa minggu lagi gitu belanja lagi, kita cuma 2 kali aja karena kebetulan saya juga males sih keluar, sering-sering keluar gitu ya, apalagi keadaannya seperti ini ya sekarang pandemi ya, jadinya kita mengurangi keluar dari habitat kita dari habitat kerja ini ya, jauh cenderung lebih aman ya ketimbang kita sering keluar gitu. Sedikit rada-rada khawatir juga kan dengan keadaan. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian yang suka jalan-jalan nih, apalagi kayak saya ini kan sebenarnya kan deket banget nih dengan Tokyo nih. Cuma sekitar berapa ya? Naik bisnya 1 jam, naik keretanya 1 jamnya sekitar 2 jam lah udah sampai ke Tokyo. Itu ke pusat kotanya ya, udah ke Shibuya, udah ke kemana-mana. Tapi saya jarang main, makanya saya agak sedikit katro juga gitu. Walaupun di Jepang ya, mendo juga katro gitu dengan Jepang. Karena jarang ke kota ya. Lagian pun bahaya ya kalau kita keluar gitu ya.
ada sedikit kekhawatiran. Nah, dari misalnya karena kita di sini kerja memang niatnya cari apa namanya ya, tabungan gitu ya teman-teman. Dari beberapa persen apa namanya hasil kerja kita itu bisa kita tabung setelah kita memotongnya untuk kebutuhan pokok kita di sini, kehidupan kita misalnya ya. Ini perumpamaan. Kita misalnya kerja dalam 1 bulan itu mendapatkan gaji sekitar 17 mang apa atau sekitar lebih kurangnya 170.000 yen misalnya. Nah, kita bisa ambil 3 mang. Jadi masih sisa 14 mang nih teman-teman. Nah, 14 mang ini bisa kita tabung ataupun bisa kita gunakan untuk membuka usaha ataupun kita menjalankan usaha kita yang sudah berjalan di Indonesia gitu kan. Itu jauh lebih efektif ketimbang kita pergunakan semua ini hanya untuk berfoya-foya gitu kan, jalan-jalan ke Tokyo atau jalan-jalan ke mana Shibuya, ke Kyoto atau ke Osaka gitu kan. Terus kita beli-beli terlalu royal dengan beli-beli elektronik atau memang di Jepang itu godaannya banyak banget, terutama elektronik ya. Itu waduh gila banget ya. iPhone 11 itu aja kalau misalnya pengumuman berapa hari akan rilis itu udah banyak banget di Jepang itu. Tapi alhamdulillah kita nggak terlalu tergoda. Kita sih masih santuy aja lah ya. Mungkin kalau mau pulang lah, kalau mau kayak gitu ya. Kalau sekarang kita lebih apa ya? Kita utamakan menabungnya dulu ya teman-teman. Karena kita kan kayak saya dan teman-teman juga yang mau berangkat magang ke Jepang itu kan kita tujuannya adalah pengen mengubah nasib lah istilahnya kan kayak gitu ya. Ya, jadi sebisa mungkin menabung. Nah, kalau untuk potongan kayak gas, air, listrik, itu nggak perlu khawatir biasanya. Ini biasanya ya, nggak di semua tempat ya. Biasanya itu sudah dipotong gaji. Tapi ada juga kalau yang apatonya terpisah, itu kita akan mendapatkan seperti surat dari pos gitu ya. Nah, itu kita bayar sendiri ke Yubing ya. Yubing itu kayak bank gitu ya. Japan Post kayak gitu. Itu bisa kita bayar ke situ ataupun ke kombini. Nah, kayak gitu. Kalau kayak saya ini udah dipotong dengan bosnya ya, jadi kita nerima bersih ya. Kemudian kayak beras. Beras itu terkadang ada di tempat-tempat tertentu itu kita beli sendiri teman-teman. Kalau kayak saya pribadi kita berasnya dikasih ya sama bosnya ya. Dan berasnya itu dipotong di uang gaji kita juga, jadi kita tinggal terima bersih. Yang kita mesti bayar sendiri itu kalau saya Hokensho ya, itu pajak kayak gitulah ya, pajak kesehatan, terus pajak kota itu. Oh di Jepang ini banyak banget pajaknya, jadi kita harus pandai-pandai mengatur keuangan kita supaya keuangan kita itu sehat gitu ya. Menjaga keuangan kita tetap sehat walaupun kita kirim ke Indonesia, sehat yang di Indonesia, sehat juga yang di sini. Kayak gitu teman-teman. Jadi dengan dana segitu udah cukup untuk kita hidup di Jepang ini. Kalau kita di perdesaan dan kita kayak saya ini di pertanian. Kalau misalnya kayak teman-teman yang dapat lokasi di perkotaan seperti kayak Tokyo, Saitama, Chiba, dan lain sebagainya itu ya. Yang di kota-kota besar, nah kalian harus lebih sensitifnya, harus lebih ditingkatkan lagi dalam memanajemen keuangan teman-teman. Karena potongan-potongannya itu sangat mahal sekali kalau di perkotaan ya teman-teman. Dan kebutuhan hidup itu sangat tinggi sekali. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola keuangan kita. Misalnya perumpamaan kita, gaji kita adalah 17 mang tadi. Nah, potongan apatonya itu misalnya apato dan lain-lain sekitar 5 mang. Gede ya gitu ya. Ya namanya juga di kota ya dengan fasilitas yang mumpuni, kemudian dengan akses kemana saja yang gampang gitu. Itu membuat salah satu pertimbangan bahwa potongan kita itu akan jauh lebih besar ketimbang yang di pedesaan kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian belum lagi kita untuk kebutuhan makan, kebutuhan godaan. Karena kalau kita di kota itu biasanya godaannya jauh lebih besar banget ya. Mau jalan-jalan ini dan itu. Dan yang paling utama itu kalau di perkotaan potongan apato, gas, air, listrik itu jauh lebih besar. Tapi untuk teman-teman yang didapat
kerja di perkotaan, gaji per jamnya umumnya jauh lebih besar. Karena di Jepang itu teman-teman, gaji per jamnya itu menyesuaikan dengan pengeluaran yang ada di wilayah tersebut. Kalau kayak saya di Ibaraki ini kan nggak terlalu besar ya ininya pendapatannya, jadi pengeluarannya juga nggak terlalu besar gitu. Dan ditambah lagi kita juga di desa, jadinya alhamdulillah masih aman lah ya dari apa namanya perekonomian yang nggak terancana kayak gitu ya. Jadi kita masih bisa di cover lah. Kayak gitu teman-teman. Untuk teman-teman yang mau berangkat magang ke Jepang, yang harus kalian perhatikan nanti setelah di Jepang dan udah kerja, pengaturan keuangannya harus matang ya. Karena sayang banget kalau misalnya kita kerja jauh-jauh dari Indonesia ke Jepang, memakan waktu yang lama untuk berangkat, kemudian di Jepang juga kita lama melakukan proses ini gitu ya, kehidupan. Jadi kita harus pintar memanajemen keuangan kita supaya yang kita cita-citakan itu di Indonesia dan mungkin yang kalian punya cita-cita lagi setelah kalian di Jepang itu bisa terrealisasi ya. Kalau kayak saya sih apa sih cita-citanya? Pengen jadi petani sih. Jadi kayak gitu teman-teman ya, kita harus inilah bijak ya dalam mengatur keuangan kita. Karena kita banyak banget yang dikorbankan, nggak cuma waktu, keluarga juga kan. Ya kita namanya juga perantau ya. Ya harus strong lah, harus kuat. Apalagi manajemen keuangan itu sangat penting banget. Dan sangat rugi sekali kalau misalnya kita pulang dengan tangan kosong. Itu sangat rugi sekali. Kita udah rugi waktu, rugi finansial, rugi segala-galanya ya. Sayang banget. Karena di sini kan pengorbanannya banyak banget. Belum lagi tetek bengek yang tentang, apalagi kalau dicampur adukan dengan masalah akhirat lah ini dan itu. Aduh gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk di Jepang kebutuhan kita per bulan masih aman lah ya. Masih bisa ini. Tapi kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Oke, semoga untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jepang dengan video ini punya sedikit gambaran lah ya. Bisa membantu dan memberikan sedikit inspirasi mungkin kalau ada inspirasinya, tapi seperti itu, inilah sedikit berbagi informasinya ya untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Semoga bermanfaat dah. Gitu aja lah. Assalamualaikum.